34 nomor Debat 8. lintas agama Nabi membahas Musa cara juga beribadah menyembah Nabi Tuhan, terdahulu dahinya ternyata ke tanah, sama Mbak. dengan Islam. Dahinya Beda nih, dengan ke tanah. Kristen. Ayo kita simak. Kawan, Zaman Daud menyembah Tuhannya, dahinya juga ke tanah. Dahinya nih ke tanah. Yesus berdoa kepada Tuhannya, dahinya juga ke tanah. Yesus. Islam, hari ini kita lihat mengetahui Islam tuh, juga melakukan sholat yang sampai dahinya ke tanah. Jadi perlu kita ketahui agama yang benar itu, cara mengetahuinya yang diajarkan oleh para nabi. Satu, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, cara menyembah Tuhannya yaitu dahinya ke tanah. Kira-kira dari seluruh agama yang Anda lihat di muka bumi ini, mana Tuhannya yang kagak kelihatan dan mana cara menyembahnya yang sujud sampai ke tanah? Agama apa kira-kira? Islam, ortodoks juga gitu kayaknya, ortodoks. Nah, Islam kan gitu. Kalau ortodok betul, dia juga sujud dahinya ke tanah, tapi Tuhannya dia simbolkan dengan salib. Gak masuk. Tuhan tidak bisa disimbolkan. Gitu. Itu ortodok. Jadi Islam satu-satunya agama yang Tuhannya tidak nongol. Terus Islam satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi yang cara ritual penyembahan terhadap Tuhannya itu menyembah dahinya ke tanah. Gitu Mbak. Lalu gini, mungkin saya mau ajak Mbaknya berpikir sedikit. Kira-kira kenapa Mbak Tuhan itu nggak nongol? Menurut Anda kenapa gitu? Tuhan nggak nongol. Nggak tahu Pak. Maksud saya kalau misalnya kalau sesuai sejarah sih, Tuhan pernah nongol, cuman hanya kayak untuk bagi yang pengen maksudnya yang pengen dia nunjukin aja. Tapi kalau misalnya nggak semua gitu kan, mungkin aja kayak gitu. Nggak tahu. Oh, jadi menurut Anda Tuhan pernah nongol di abad pertama? Iya. Mbak, maksud bukan kita abad pertama, dari sebelumnya dari Nabi Musa sampai Nabi Musa, maksudnya sampai Nabi Musa, maksudnya kayak dari Nabi Musa sampai ke Nabi setelah Musa itu kan pasti nggak mungkin dong mereka kayak sekedar tawa aja. Kalau Tuhan pasti Tuhan tuh pernah nongol, Mas. Kayak dari penglihatan Nabi gitu. Baik, jadi gini Mbak, kita sepakat nggak kalau Tuhan itu maha adil? Ya. Jadi dia harus adil kepada seluruh makhluknya, apapun agamanya, betul nggak? Betul. Nah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Mbak, gini, coba mari kita berpikir. Kalau ada Tuhan yang nongol, contoh nih ya, Tuhan nongol jadi manusia, menyerupai manusia, lalu dia turun di sebuah kampung. Dan di kampung itu saja orang-orangnya melihat fisik Tuhan. Contoh nih ya, saya sebutkan aja langsung. Katanya ada Tuhan turun di abad pertama yang namanya Yesus. Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, turun ke muka bumi di kampung Nazaret berbentuk manusia. Jadi Tuhan pernah turun di abad pertama di kampung Nazaret berbentuk manusia. Hanya orang satu kampung itu aja Mbak dapat melihat Tuhan. Lalu kita yang di zaman sekarang, saya dan Mbak, nggak bisa kita melihat fisik Tuhan. Mana keadilannya? Masa dia menampakkan diri kepada orang yang di abad pertama saja, kepada kita kagak? Di mana letak keadilan dia? Oke, tapi
Tapi oke 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 oke, makasih. Tapi Ah, menurut saya sih, tapi saya yakin kalau Tuhan tuh pasti akan datang lagi, karena kayak dalam ajaran saya, dalam ajaran Katolik, kalau Tuhan tuh akan datang lagi langsung tuh kayak 2 kali. baik, itu nanti akan kita bahas. Jadi gini, kita bahas keadilan Tuhan tuh dulu. Karena kata Anda dari tadi, Tuhan itu maha adil. Kita sepakat maha adil. Jadi kalaunya yang tidak bisa adil, gugur dia jadi Tuhan, betul? Ah, sekarang mana keadilan Yesus terhadap kita, terhadap Anda, terhadap saya? Yesus adalah Tuhan yang nongol di abad pertama di kampung Nazaret. Cuma orang-orang satu kampung yang bisa lihat dia. Kita zaman sekarang dan Anda di zaman sekarang nggak bisa lihat Yesus. Mana keadilan Yesus untuk kita, untuk mata kita? Saya juga pengen lihat Tuhan dong. Masa orang abad pertama aja yang bisa lihat Tuhan? Ah, kan gitu. Artinya apa, Mbak? Di sini, kalau Tuhan itu nongol, maka Tuhan itu tidak bisa adil. Gugur dia jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu nongol. Nah, kalau Tuhan tidak nongol gimana? Inilah Tuhan yang adil. Dari zaman manusia pertama, Adam, sampai nanti kiamat, dia kagak pernah nongol gitu. Nggak ada manusia yang dapat melihat dia. Itu baru Tuhan yang adil, Mbak. Baik yang buta atau tidak buta, sama-sama tidak dapat melihat fisik Tuhan. Tidak ada pun satu manusia pun yang dapat melihat fisik Tuhan. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Dia tidak akan nongol gitu. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan kepada seluruh manusia, apapun agamanya, ya. Apapun agamanya, apapun agama yang dianutnya, dia tidak akan pernah menampakkan nongol dirinya itu kepada manusia. Itulah bentuk keadilan dia kepada seluruh manusia, kepada seluruh agama. Gak akan dia pernah nongol dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak pernah nongol. Kalaunya Tuhannya nongol, berarti dia Tuhan yang tidak bisa adil. Kalau dia tidak bisa adil, berarti gugur dia jadi Tuhan. Jadi gitu, Oke. Bang. Kalau Tuhan tak pernah nongol, terus kayak, berarti maksudnya kayak kitab itu dari mana? Maksudnya kayak kalau Tuhan nggak pernah nongol nih, kayak di Islam itu ajaran-ajaran itu dari mana? Maksudnya kayak kalau emang Tuhan nggak pernah nongol, maksudnya isi dari Al-Quran itu dari mana? Baik. Mbak, yang namanya Tuhan kan maha kuasa, betul toh? Iya. Ya karena kekuasaannya ngapain dia turun? Lebih baik dia mengutus utusannya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana agar manusia itu berada dalam jalan yang benar. Dia mengutus utusannya. Makanya sejak zaman dulu ada Abraham yang diutusnya, ada Musa yang diutusnya, ada Daud yang diutusnya. Ya otomatis Tuhan tuh pasti kayak kasih tanda-tanda lah. Maksudnya kayak kasih, kan nggak mungkin kayak tiba-tiba kitab jatuh ke tanah, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, Mbak. Coba kalau kita lihat kejadian Musa. Musa itu mendapat perintah dari Tuhan langsung ditulis di loh batu 10 hukum Taurat. Berarti Tuhan nongol. Jadi ya, bukan berarti dia menuliskan di loh batu itu dia nongol gitu menulis kayak manusia, enggak. Cuman ngomong doang gitu. Jadi dia menuliskan di loh batu itu atas kebesaran dia. Gak perlu dia sampai nongol. Tinggal dibaca Nabi Musa aja perintahnya kayak gimana. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Kata Yesus aja, Mbak. Ya, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37 di kitab Anda, Tuhan itu nggak bakal nongol. Nih. Bentar. Saya bukakan sama Anda biar Anda tahu sedikit. Nih. Bentar ya, Mbak ya. Nih. Nih, Mbak, kata Yesus seperti apa nih? Yohanes 5 nomor 37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kata Yesus, Tuhan itu nggak akan pernah nongol. Jadi ajaran Tuhan itu melalui utusannya, Mbak. Bukan berarti dia sendiri yang akan nongol. Dari utusannya, maka ikutilah para utusannya. Ikutilah para nabinya. Gitu jalannya. Itu sebagai bentuk keadilan Tuhan juga. Dia memberikan petunjuk kepada para utusannya. Gitu. Oke. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Nggak ada sih, cuman kalau misalnya kayak soal agama emang susah maksudnya kalau pakai akal manusia emang susah, karena kayak mau kita bilang pakai bukti manusia itu nggak susah, soalnya kayak kita bilang kayak bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, emang kita nggak bisa secara logika tuh, secara manusia tuh nggak bisa, susah, jadi agak Bisa, Mbak. ini ya. Bisa kita pikirkan Tuhan itu pakai akal sehat kita bisa. Ya. Anda kan diberi akal sama dengan saya. Ini kita beda agama kan gitu. Saya Islam, banyak Katolik. Tapi kita sama-sama diberi akal, betul nggak? Betul? Ya, Ah, betul. sekarang gini Mbak, saya mau ajak Anda berpikir sedikit kalau gitu. Mari kita pakai akal kita. Boleh? Boleh. Gini, saya dan Anda adalah manusia. Kan gitu. Nah, Ya. ketika kita memakan nasi, ya pantas nggak kita makan nasi? Pantas kan? Pantas. Tapi kalau kita sebagai manusia nih, kita makan kotoran, pantas nggak? Tergantung yang mau aja. Artinya kalau kita memakan kotoran, nggak pantas buat manusia, betul nggak? Iya. Ngapain makanan manusia nasi, kok malah kotoran yang disuap? Kan gitu. Nggak pantas manusia itu makan kotoran. Betul, sepakat? Sepakat. Baik. Nah, kita ini ciptaan Tuhan, Mbak. Anda dan saya ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk kita manusia. Nggak pantas kita makan kotoran. Anda nggak pantas makan kotoran. Saya juga nggak pantas makan kotoran. Padahal kita ini ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk manusia. Begitu juga Tuhan, Mbak. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak pantas Tuhan itu dikandung dalam rahim manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk gitu. Jadi kalau ada, ya Tuhannya nongol. Jadi manusia gak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Oke. Kan masuk akal. Biar Anda mau mikir gitu loh, Mbak. Biar Anda mau mikir, kita aja ciptaan Tuhan ada, nih ya, nggak pantas buat kita gitu. Makan kotoran kita nggak pantas. Begitu juga Tuhan, nggak pantas dia jadi manusia, jadi ciptaannya. Ngapain dia Tuhan, bukan manusia dia. Gitu loh, Mbak. Kita berpikir dengan akal sehat yang telah diberikan oleh Dia. Nah, itu penjelasan saya, Mbak, tentang masalah Tuhan yang benar. Ikuti ajaran para nabi. Tuhan yang benar itu tidak nongol. Cara menyembahnya yaitu dengan cara sujud, ya, dengan cara sujud. Dan Mbak tahu nggak? Mbak banyak nggak baca kitabnya gitu? Jarang saya baca. Sudah saya bilang kan, saya memang bukan orang yang kayak yang belajar betul-betul agama, enggak. Cuman saya imani aja. Baik, Mbak, ini kitab Katolik, Alkitab Deuterokanonika. Oke? Nah, di dalam kitab ini, Mbak, ada tertulis sebuah ritual di kitab Anda nih. Bagaimana Nabi itu menyembah Tuhannya. Nih, saya bukakan sama Anda sedikit ya.
Kenapa bisik-bisik tetangga, Mbak? Ini kan Oke, Mbak, saya bukakan di HP aja ya, di HP ya, biar cepat ya. Oke, baik. Oke. Mbaknya mau belajar. Mbak, ini kitab ada. Anda bisa buka nanti ya. Nih, di sini. Nih. Ini Nehemia, Mbak ya. Nehemia di kitab Alkitab nih. Nanti Anda cari Nehemia 8 nomor 6. Oke? Mari kita baca nih apa kata kitab Anda. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi ada di dalam kitab Katolik cara menyembah Tuhan itu angkat tangannya, ucapkan Allah Maha Besar dan amin. Kayak gini. Allahu Akbar. Itu kata kitab Anda, cara menyembah Tuhan. Kira-kira penyembahan yang kayak gitu, itu ada di agama mana, Mbak? Sama. Agama Islam. Wah, Islam lagi. Tapi bagi saya kalau misalnya sabar. Kejeda, Mbak. Kenapa tuh? Kejeda. Anda kejeda. Aduh. Sabar. Ini handphone saya kenapa? Maaf ya kalau sebenarnya mati. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau misalnya soal cara berdoa, cara berdoa itu kayak tergantung sih, tradisi aja. Tapi kalau misalnya ampun dah. Kalau misalnya mau kita berdoa, Waduh, kita mau banyak berdoa, telepon itu, Mbak. itu membuka pakai cara kita. Sabar. Banyak telepon. Getar-getarnya banyak kali teleponnya. Aduh. Gimana diulang gak apa-apa. Ditelepon sama pendetanya kan, Mbak? Ada peringatan dari pendeta katanya. Gimana? Tapi kalau bagi saya sih Pak, kalau untuk cara berdoa ke Tuhan itu nggak harus kita harus kurang ajar ini. Kalau cara berdoa itu ikut Ustadz Ovi. Kemana beliau deh? Ustadz Ovi. Iya, gimana Ustaz? Tafadhol, Tat. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Saya kira sudah cukup itu Ustaz. Sudah sangat cukup sih. Tinggal nunggu hidayah saja. Iya. Bentar. Dia ditelepon orang terus nih. Ya gimana Mbak? Dari tadi mau bicara ada telepon aja. ini kalau misalnya Tuh, ditelepon terus, Mbak. bagi saya sih kalau misalnya untuk cara berdoa itu nggak perlu pakai. Tapi bagi saya sih Pak, bagi saya kalau misalnya alah. Aduh, mungkin diurus dulu, Mbak. Ya, mungkin diurus dulu ya. HP-nya banyak telepon, nanti bisa naik kembali, Mbak ya, boleh ya. Ya gak apa-apa lah, kita turunkan dulu ya teman-teman. Terima kasih ya.